Bismillahirrahmanirrahim. Qala Baiquni rahimahullah ta'ala wal mu'dalu sakitu min isnani wa ma'ata mudarisan naw'an wal awal isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wal mu'dalu sakitu minhu ithnani wa ma'ata mudarisan naw'ani al awwalu al isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an wa thani la yusifuhu lakin yasif awsafan bihi la yan'arif. Tapi kenapa kita terima di sini? Karena rawi yang mudallis di dalam sanad yang pertama telah diikuti dengan periwayatan rawi mudallis dengan tasrih. Dan bahkan di kitab yang lain, di kitab Mustadrak Imam Al-Hakim telah meriwayatkan dengan tasrih. Maka di sini barakallahu fikum, bagaimana hukumnya? Dilihat sanad yang pertama dengan sanad yang kedua dan yang ada di Imam Al-Hakim, lafadznya sama persis. Ya sudah, kalau begitu diambil bukan dari sanad yang pertama tetapi dari sanad yang kedua karena dengan tasrih. Maka riwayat yang mudallisin di sini bisa terangkat. Karena bisa jadi Imam Abi Daud meriwayatkan dari guru-gurunya yang menyebutkan dengan an-anah, namun dia mendengar juga dan menulis dari guru-gurunya yang menyebutkan al-A'mas dengan menyebutkan haddatsana. Ini yang pertama contohnya. Maka jangan langsung kita menghukumi sanad dhaif karena ada an-anah al-mudallisin. Dilihat apakah di riwayat yang lain masih ada. Maka oleh sebab itu amal kita di dalam permasalahan al-mudallisin seperti di kitab kita Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan, jika ada mudallisin baik dia Al-A'mas, Abi Ishaq As-Sabi'i, Qatadah, Baqiyah ibn Walid, Al-Walid ibn Muslim, Abu Zubair dan yang lainnya, Ibnu Jurayd, maka kebanyakan kita mengumpulkan sanad dahulu. Kasratu turuk, jam'u turuk, menjama jalan-jalan. Maka biasanya hadis ini, kita mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wal Hakim, wa Daruqutni misalnya. Yang sanadnya bertumpu kepada Al-A'mas an, seperti itu. Maka kita katakan di ujungnya sanad ini dhaif karena bertumpu sanadnya dari 5 takhrij kitab, semuanya dengan mengatakan Al-A'mas an fulan. Maka kita katakan bahwa fihi sanad ini dhaif, fihi an-anatul mudallisin fi jami' turuqihi. Hadis ini dhaif karena ada Al-A'mas di dalam semua jalannya. Namun seperti ini, bagaimana di takhrijnya kita tulis hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Al-A'mas, dari Al-Minhal, dari Zadan, dari Bara ibnu Azib. Ada padanya an-anati Al-A'mas, namun Abu Daud meriwayatkan dengan tasrih dan juga Imam Al-Hakim meriwayatkan dengan tasrih Al-A'mas. Maka hadis ini tidak jami' turuqihi Al-A'mas mengatakan an, tetapi di sebagian turuk mengatakan haddatsana, maka tidak berpengaruh. Paham ya? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, tadlis minal mudallis alladhi aktsara riwayah anhu. Periwayatan orang-orang mudallis yang mana dia meriwayatkan dari gurunya yang merupakan dia asbatun nas dari gurunya. Maka kami memberikan kepada kalian contoh-contoh dari tatbik. Maka syukurilah. Sebagian pengajar mungkin Al-Baiquniyah dia akan mengambil dari kitab-kitab, misal alhamdulillah. Namun di sini kita berikan contoh-contoh dari tatbik, dari pengalaman pembahasan kita di kitab yang pernah kita pelajari, sehingga mudah dipahami dan banyak.
Contohnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang mana jalannya bertumpu kepada semuanya. Setelah dikumpulkan dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfathu wa la yajhalu fa in jahula alaihi ahadun falyaqul inni imru'un sha'im." Maka dari hadis Abi Hurairah marfu'an, jika suatu hari seseorang berpuasa, fala yarfath, jangan mengatakan perbuatan yang kotor, wala yajhal, jangan mengatakan ucapan tentang kebodohan. Maka jika dia diejek tentang lafaz kebodohan, dasar otak udang, maka falyaqul ini imru'un sha'im, katakanlah aku orang yang berpuasa, agar selesai dari jidal. Maka hadis ini barakallahu fikum fihi an-anatil a'mas, di dalam sanad ini. Wal'an hada sanad dhaif aw la? Silakan dijawab, sanad ini dhaif atau tidak semuanya? Kenapa tidak? Karena Al-A'mas meriwayatkan dari gurunya Abu Saleh, dan Abu Saleh di sini min asbatin nas, dari A'mas. A'mas guru yang paling banyak periwayatan dari semua muhaditsin dari Abu Saleh. Maka di sini pertanyaannya, kenapa an-anatil A'mas tidak berpengaruh kepada sanad, la yadur fil isnad, limada? Karena dia meriwayatkan dari Abi Saleh yang paling banyak periwayatannya dari muhaditsin yang lain. Maka kalau begitu, Al-A'mas di sini tadlisnya dia mudallis, dan an-anahnya dia beran-anah, la tadur fil isnad. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari gurunya yang orang lain tidak meriwayatkan. Maka jika seorang mudallis meriwayatkan dari gurunya yang masyhur, dia itu orang yang paling banyak periwayatan dari gurunya, maka para ulama memandang ya sudah, tidak berpengaruh di sini. Kenapa? Karena asal dari mudallisin, dia mentadlis dengan tadlis susuyuh atau yang lainnya. Seperti kami misalkan, sebagian orang ingin langsung meriwayatkan dari Syekh Muqbil, seperti yang kami contohkan Mustafa Al-Butani yang sekarang dengan MLM. Maka masyhur dari anak muridnya mengatakan bahwa guru saya mendengar dari Syekh Muqbil. Maka dia meriwayatkan dengan an kepada Al-Wadi'i misalnya. Maka ini tadlis. Setelah dicek dan dijawab oleh Abu Taubah hafizahullah dari muridnya bahwa disangkal Mustafa tidak pernah datang bertemu dengan Syekh Muqbil, karena dia datang setelah Abi Turab dan datang setelah Afifuddin, Abu Turab sekarang Al-Hajuri, dan Afifuddin sekarang nol pothol. Bukan dengan Lukman tapi masih So'afikoh nol pothol. Maka Mustafa datang setelah dua orang ini, dan dua orang tadi pun Abu Turab Al-Hajuri dan juga Afifuddin pengikut nol pothol As-So'afikoh, maka mereka pun tidak mendengar dari Syekh Muqbil. Maka bagaimana datang setelah kedua mereka kemudian disebutkan bahwa dia mendengar dari Syekh Muqbil? Kesimpulannya contoh seperti ini. Maka di sini kenapa orang-orang al-mudallisin ditawakufkan? Karena dia tidak masyhur mendengar dari gurunya. Hanya karena dia datang ke Damaj dan murid-muridnya menyangka bahwa dia bertemu dengan Syekh Muqbil dan dia mengucapkan an.
atau qala, maka di sini masuk kepada pembahasan tadlis. Dari sini kita mengetahui bahwa kenapa seorang mudallis mentadlis, karena dia tidak mendengar dari gurunya. Itu contohnya. Jika dia mendengar dari gurunya, dia tidak peduli dengan an dan dengan qala. Seperti kita mendengar dari Syekh kami Mukbil dan kita membaca kitabnya, maka kita katakan berkata Syekh kami Mukbil di kitabnya ini atau dari Syekh Mukbil, semua bebas. Kenapa? Karena kita ma'ruf mendengar darinya. Dan begitupun Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Saleh. Siapa Abu Saleh? Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Maka dia orang yang paling banyak periwayatan dari Al-A'mash. Maka Al-A'mash jika mengatakan dari gurunya an Abi Saleh, maka kata para ulama tidak peduli dengan an-anahnya. Dan ini fatwa dari pendapat Imam Az-Zahabi di kitab Al-Mizan, Mizan Iqtidal. Berkata Az-Zahabi, Sulaiman ibnu Mihran huwa yudallis wa rubama dalasa anin dhaif wa la yudra bihi famata qala haddatsana fala kalam. Maka Al-A'mash seorang mudallis, kadang-kadang juga dia mentadlis dari orang yang dhaif atau tidak diketahui, majhul. Kapan dia berkata haddatsana, maka fala kalam, langsung diterima. Mudallis jika mengatakan haddatsana langsung diterima. Wa mata qala an, namun jika mengatakan an ataupun sighah yang lain yang tanpa tasrih qala, maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi tatarraqa ila ihtimalu tadlis ila fi syuyukh lahu aktsar anhum. Maka kita tawakuf dari khabarnya jika dia mengatakan tidak tasrih, dan di sini bahkan kita tawakuf kecuali dari guru-gurunya yang memang dia itu paling banyak periwayatannya. Disebutkan oleh Syekh di sini Ka Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibnu Yazid An-Nakhai. Wa Abi Wa'il. Siapa Abu Wa'il? Syaqiq Ibnu Salamah. Wa Abi Saleh. Di sini dia As-Samman, Az-Zayyad, Dakwan. Fa inna riwayatahu an hadha sinfi mahmulatun ala ittisal. Maka kata Imam Az-Zahabi, riwayatan Imam Al-A'mash dari ketiga orang ini meskipun dengan an-anah, ihtimal bersambung sanadnya. Selesai. Maka hadis yang kita baca tadi mahaluh kita katakan sahih. Oh, kok sahih? Kan ada Al-A'mash. Naam, Al-A'mash meriwayatkan dari Abi Saleh. Dia orang yang paling banyak meriwayatkan dari gurunya, maka meskipun dengan an, dia memang mendengar dari gurunya. Seperti itu. Maka hadis ini selain dari sanadnya sahih berkesendirian, selain itu maka hadis ini asalnya muttafaqun alaih. Hadis ini asalnya muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah dengan lafaz asyamu junnah fala yarfath wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Hadis ini muttafaqun alaih. Sekarang tinggal pertanyaan, pengen tahu Ustaz, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah itu sanadnya apakah ada Al-A'mash? Jawabnya tidak. Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah jalannya dari Malik dan juga dari Ibnu Uyainah, dari imam-imam periwayatannya. Dari Malik, dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah, keduanya meriwayatkan dari an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Siapa Abu Zinad namanya? Siapa? Abdullah ibnu Dakwan. Siapa Al-A'raj namanya? Abdurrahman ibnu Hurmuz. Maka seperti itulah kita belajar mengetahui sanad, mengetahui nama-nama rawi. Jazakumullahu khair.